Jadi HRD, seorang manajer accounting juga harus memahami tentang proses HRD, apalagi sebagai seorang manajer HRD. Jadi tentu harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Setelah dilakukan proses seleksi, 5 orang ini kira-kira bisa langsung bekerja enggak? Belum. Kalau belum bisa bekerja, apa yang harus dilakukan? Di training, dilatih, kan gitu. Maka ada proses pelatihan. Nah, pelatihan dan pengembangan itu sebenarnya pelaksanaannya sama, tapi konsepnya itu berbeda. Filosofinya berbeda, konsepnya ini sangat-sangat berbeda, tapi pelaksanaannya bisa sama. Ya, jadi pelatihan dan pengembangan ini adalah sama, misalkan mengikuti kursus, mengikuti training, mengikuti pelatihan dan sebagainya kan semuanya berada di ruang atau berada di on the job, misalkan di tempat praktek atau mungkin berada di luar di mana. Pelaksanaan sama, tapi filosofinya beda. Kalau pelatihan ini adalah untuk menutup gap kompetensi. Tahu maknanya gap kompetensi? Gap itu jarak. Misalkan nih, orang ini tidak bisa membuat jurnal, laporan keuangan berupa jurnal. Si orang yang baru direkrut ini tidak bisa membuat laporan keuangan berupa jurnal. Kalau tidak bisa membuat laporan, agar dia bisa membuat laporan berupa jurnal seperti ini, apa yang dilakukan? Dilatih, gitu kan? Sehingga yang semula ini belum tahu, setelah mengikuti pelatihan, maka kemudian menjadi tahu. Jadi kalau pelatihan adalah untuk menutup gap kompetensi, agar yang semula tidak bisa membuat jurnal, kemudian dengan cara pelaksanaannya itu dilatih di ruangan tertentu, instrukturnya tertentu, materinya ini sesuai yang dipersyaratkan, dilatih. Tapi pengembangan itu beda. Apakah orang itu cukup hanya memperoleh materi tentang jurnal saja? Enggak, perlu dikembangkan. Mungkin dia perlu memperoleh materi tentang pelatihan jurnal ini yang lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi, tidak hanya sekedar jurnal, tapi lebih mendalam lagi. Sama, dia dilakukan dengan cara dia berada di dalam ruangan, materinya mungkin sama, kemudian instrukturnya juga ada, mungkin di ruangan atau mungkin langsung praktek, sama sebenarnya. Tapi di sini konteksnya adalah untuk lebih memperdalam, maka di sini ini yang disebut dengan pengembangan. Pelaksanaannya sama, tapi filosofinya berbeda. Kalau pelatihan ini adalah untuk menutup gap kompetensi, jarak agar dia itu tahu. Tapi kalau pengembangan untuk lebih memperdalam lagi. Itu konsep yang pertama. Konsep pengembangan yang berikutnya di dalam kalau kita berbicara tentang SDM, pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan orang. Bisa saja nanti tentang pengembangan karir. Orang yang akan menduduki jabatan lebih tinggi. Misalkan tadi ada manajer accounting, kemudian di bawahnya ini ada staff. Kalau ada manajer accounting ternyata 2 tahun lagi pensiun. 2 tahun lagi. Nah, kalau dia nanti memasuki masa 2 tahun kan mau tidak mau dia harus meninggalkan perusahaan. Karena memang persyaratannya begitu, undang-undangnya berbicara seperti itu. Siapa yang akan menggantikan? Staf yang ada di sini kan. Nah, kalau tidak sejak sekarang dia dipersiapkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, maka nanti manakala ini dengan tiba-tiba ini keluar, dia akan kerepotan. Karena belum dipersiapkan. Maka kalau kita sudah tahu, oh si manajer accounting 2 tahun lagi itu pensiun, maka masih ada waktu untuk melatih kandidat yang paling baik di bagiannya untuk nanti direncanakan menduduki jabatan di atasnya. Kandidat yang paling baik. Berarti proses HRD nanti mengukur siapa yang paling baik. Setelah mengetahui siapa yang paling baik, kira-kira dia ini nanti layak menduduki jabatan lebih tinggi berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun? Oh, berarti ternyata kalau dibandingkan dengan yang tadi posisi di atasnya, dia 2 tahun lagi
staf yang paling baik dipilih, dia mulai dipersiapkan untuk menduduki jabatan di atasnya. Caranya bagaimana? Dia didelegasikan untuk menjalankan tugas-tugas ini, tapi belum formil. Jadi manajer accounting ini memerintahkan kepada stafnya, tolong wakili saya untuk rapat dengan klien. Tolong buat perencanaan keuangan. Dan lain sebagainya. Ini kan proses develop, proses pengembangan. Mempersiapkan ini. Pelaksanaannya bagaimana? Bisa dengan cara latihan, dia diikutkan seminar, ikutkan pelatihan, ada studi kasus, kemudian juga diberikan tanggung jawab lebih tinggi. Ini proses pengembangan. Itu ya, filosofi antara pelatihan dan pengembangan. Ya, training and development. Beda. Meskipun pelaksanaannya sama, tapi filosofinya berbeda. Kami ya, setelah dilatih, maka kemudian nanti akan ditempatkan. Nah, pada saat ditempatkan ini, maka dia nanti akan diukur. Ada manajemen kinerja. Bagaimana mengukur kinerja karyawan? Itu tugas manajer HRD. Manajer accounting juga harus mengetahui tentang bagaimana mengukur manajemen kinerja. Contohnya, kalau tadi ada manajer accounting, kemudian di bawahnya ada anak buah, misalkan tadi ada 4. Kemudian ada program dari perusahaan untuk melakukan mengukur manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini berfungsi untuk mengelola agar kinerja karyawan itu selalu naik. Bagaimana caranya? Diberikan penghargaan lebih. Gitu kan? Pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan penghargaan lebih? Dengan apa? Kan begitu. Caranya salah satunya misalkan dengan kenaikan upah. Kenaikan upah yang seperti apa? Staf accounting ini, ya staf accounting ini kira-kira adil nggak kalau kenaikan upah ini semuanya dinaikkan dengan sama rata? Misalkan semuanya dinaikkan 500.000. Rata nggak? Adil nggak? Adil ya. Oke. Ada yang bisa menjawab lain? Yang ada di rumah silakan bisa menjawab. Adil nggak kalau kenaikan upah ini semuanya rata 500, 500, 500, 500. Adil nggak? Ya? Iya, staf semua. Adil ya? Oke, adil? Oke. Ternyata ini itu orangnya sergap sekali. Dia datang paling awal, pulang paling belakangan. Pekerjaannya selalu diselesaikan tepat waktu. Kan dia terkadang membantu teman-teman yang lain yang ada di sini. Ya, membantu teman si B, bahkan membantu C dan membantu D. Yang D ini datang sering terlambat, pekerjaan tidak tepat waktu. Kalau dia menjalankan pekerjaan itu harus ditunjukkan secara detail. Ini loh yang kamu lakukan. Adil nggak sekarang? Enggak. Gitu kan? Maka bagaimana mengukur bahwa si A ini yang paling berpotensi memperoleh upah lebih tinggi? Maka dilakukan proses manajemen kinerja. Bagaimana mengukurnya? Setelah diukur, oh ternyata A ini paling berprestasi. Maka yang paling berprestasi tentu memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Kan begitu. Sehingga kemudian perusahaan memberikan kebijakan bagi yang nilainya A dapatnya 15% kenaikan upah. Yang nilainya B dapatnya hanya 10%. Yang nilainya C dapatnya 5%, yang nilainya D dapatnya 0%, tidak naik. Adil nggak sekarang? Adil, gitu kan? Kalau bahasanya itu diganti dengan komisi, apa bisa? Beda. Nah, seorang manajer harus memahami tentang antara komisi, penghargaan berupa finansial, ya. Jadi reward berupa finansial yang berbentuk komisi dengan kenaikan upah. Beda. Kenaikan upah ini kalau di dalam bahasa SDM ini adalah penyesuaian upah. Ini akan diterima terus-menerus dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi kalau komisi itu kan tidak diterima setiap bulan. Hanya kalau
prestasinya baik, kemudian perusahaan menguntungkan, gitu kan, perusahaannya laba, gitu. Ya, fasilitas supaya tidak ada penyimpangan dari antara yang A, si A, B, dan C, dan D, supaya tidak ada penyimpangan. Banyak karyawan yang dia kerjanya itu atau lain itu bisa dapat komisi 15% dari gaji, itu kan bisa tidak ada penyimpangan di antara karyawan ini. Ya, itu nanti kita bahas di dalam kompensasi and benefit. Antara kompensasi dan benefit itu berbeda. Ya, jadi kompensasi itu penghargaan berupa upah yang definisinya juga beda, yang diterimakan tetap setiap bulan. Tetap itu maksudnya nanti di dalam komponen upah itu ada macam-macam komponen. Ya. Sementara kalau yang tadi disampaikan komisi definisinya adalah nilainya tidak sama, tidak tetap. Karena nggak mungkin, misalkan nih, ada target karyawan itu bisa menjual, misalkan menjual 10. Targetnya itu 10. Tapi dia bisa menjual 12. Layak nggak dapat komisi? Layak. Tapi targetnya 10, dia hanya bisa menjual 9. Layak nggak dapat komisi? Berarti komisi itu tidak tetap penerimaannya. Kan begitu? Maka nanti kita bahas di kompensasi and benefit. Nah, artinya di dalam konteks bagi mereka yang berprestasi kalau diberikan komisi, ini bisa saja dalam rangka, komisi dipergunakan dalam rangka untuk mendorong motivasinya. Tapi kalau upah itu adalah hak. Tapi kalau komisi kebijakan. Beda ya antara hak dan kebijakan. Kalau gaji ini adalah hak karyawan, manakala ini tidak diberikan ataupun kalau misalkan diberikan tetapi terlambat, karyawan boleh menuntut. Ada dasar hukumnya berupa undang-undang. Tapi kalau komisi, meskipun kemarin dikasih, kemarinnya lagi dikasih, dan sekarang tidak, nggak bisa menuntut. Karena itu bukan hak, tapi kebijakan dari organisasi. Beda ya penempatannya, jadi filosofinya beda. Nah, maka manajer accounting itu harus mampu menjadi seorang manajer HRD, karena harus tahu ini. Kan itu. Kemudian ada kompensasi and benefit. Nah, kompensasi dan benefit ini dalam rangka untuk memenuhi hak, yaitu berupa kompensasi. Kemudian ada benefit, ada reward-reward lain yang bentuknya itu macam-macam. Bisa saja finansial maupun non-finansial. Non-finansial misalkan benefit atau sesuatu yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan. Misalkan jemputan, mobil jemputan. Ini kan benefit. Kemudian asuransi tidak cuma satu, ada asuransi ketenagakerjaan, ada asuransi kesehatan, mungkin ada asuransi rumah, mungkin ada asuransi jiwa, macam-macam. Boleh, itu benefit. Kemudian pelayanan tentang makan, kemudian pelayanan seragam, kemudian ada mobil dinas, ada perumahan, kemudian mungkin bagi yang sudah punya rumah sendiri, ini ada benefit berupa tunjangan rumah. Tapi kalau menempati rumah yang yang dimiliki oleh perusahaan, dia tidak memperoleh tunjangan rumah. Jadi macam-macam skemanya, itu adalah benefit. Ya, bisa saja berupa finansial, diberikan dengan cara komisi, dengan cara macam-macam, atau non-finansial. Non-finansial berupa fisik maupun non-fisik. Yang fisik bisa saja rumah, kendaraan, jemputan, makan, seragam. Yang non-fisik, promosi. Kan begitu, dia dinaikkan jabatannya, itu adalah benefit. Karena dia kerjanya itu bagus, maka kemudian dia dilakukan promosi. Promosi itu macam-macam, bisa promosi golongan, bisa subgolongan, bisa promosi pangkat, bisa promosi jabatan. Nah, yang berada di rumah yang tadi tanya, apakah HRD tugasnya cuma merencanakan? Tidak, ternyata banyak, gitu kan? Nah, promosi ini artinya kita berbicara tentang manajemen karir. Siapa yang orang tuanya PNS? Ini tujuannya saya untuk memudahkan menjelaskan. Ada yang PNS? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Jadi, promosi itu, ini yang saya contohkan, ya.
nggak apa-apa. Kita tidak berbicara. Saya hanya mencoba untuk agar mudah dipahami gitu. Apapun profesi kita sama-sama tugasnya kan masing-masing juga sama gitu kan. Dalam rangka untuk mempertahankan hidup kan sebenarnya kan gitu. Saya tanya PNS tujuannya untuk memudahkan dipahami saja. Di PNS itu kan ada golongan, kemudian ada subgolongan. Ada golongan 1, kemudian subgolongannya adalah 1A, 1B, 1C, 1D. Itu kan? Nah, sekarang sudah dipahami dong. Itu tujuan saya agar mudah dipahami. Kemudian ada yang golongan 2, ada 2A, 2B, 2C, 2D, dan seterusnya. Gitu kan? Nah, manakala di dalam perencanaan karir itu ada yang namanya promosi. Promosi dari A ke B. Berarti promosi subgolongan. Promosi dari 1 ke 2 ini adalah promosi golongan. Gitu kan? Nah, ini kan juga berupa benefit, penghargaan. Karena mungkin dia berprestasi, kemudian golongannya naik, atau subgolongannya naik. Bisa saja promosinya ini berupa pangkat dan jabatan. Tidak, ya. Pangkat dan jabatan. Kalau kita melihat surat yang biasanya dikeluarkan oleh dinas, biasanya yang bertanda tangan di situ, ini ada penata madya. Ada yang melihat ini? Di bawahnya, di bawahnya itu kalau nggak nik, ada jabatan ini. Ada penata muda. Ini adalah pangkat. Pangkatnya ini adalah penata muda, penata madya, kemudian ada pembina dan sebagainya. Ini pangkat. Jabatannya ini bisa saja kepala dinas, kemudian kepala sub, ya, atau mungkin kepala bagian. Ini adalah jabatan, ini adalah pangkat, ini golongan, subgolongan. Jadi perencanaan karir, proses promosi bisa saja promosi golongan, promosi subgolongan, promosi golongan, bisa promosi pangkat, bisa promosi jabatan. Ini namanya perencanaan karir. Yang di rumah sekarang sudah mulai berpikir, apakah HRD hanya menyusun rencana tenaga kerja? Tidak. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Jadi saya mau terkait tentang HRD tadi. Ada beberapa yang pertama, setelah sudah direkrut kita punya karyawan, seleksi administrasi dan lain-lain sampai ke terakhir keputusan yang bekerja, apakah itu harus memiliki persetujuan HRD dengan direktur ini untuk memutus kontrak kerja pada karyawan tersebut. Memutus kontrak kerja, nanti konteksnya ada di pemutusan hubungan kerja. Ya, oke. Jadi nanti kita bicarakan juga di situ tentang permasalahan pemutusan hubungan kerja. Nah, oke, tadi kita masuk ke karir ya. Hubungan karyawan. Hubungan karyawan ini perlu dibangun agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi yang inti itu apa sebenarnya? Yang biasa secara umum. Untuk memperoleh laba. Kan gitu kan? Bagaimana kalau ternyata hubungan antara manajer accounting dengan staf accounting ini tidak baik? Bagaimana kalau loyalitas karyawan tidak baik? Bagaimana kalau disiplin karyawan ini tidak baik? Bagaimana kalau ternyata serikat pekerja itu selalu benturan dengan manajemen? Padahal pada dasarnya memang karyawan itu selalu berbenturan dengan manajemen. Nah, itu kan harus dikelola melalui hubungan industrial, melalui hubungan karyawan. Selalu tujuan karyawan dan tujuan perusahaan itu berbeda. Tujuan perusahaan dalam hal ini saya menyebutnya tujuan manajemen. Ya, bedanya di mana? Karyawan itu pengennya kalau berangkat kerja itu pagi apa siangan? Karyawan ya, karyawan pengennya siang. Ya, manajemen atau perusahaan pengennya karyawan itu berangkatnya itu pagi-pagi nggak sih? Udah kan, bertentangan toh? Itu dari sisi waktu.
karyawan pengennya gajinya tinggi apa rendah? Tinggi. Manajemen pengennya rendah. Udah toh, bertentangan toh? Nah, karyawan pengennya itu pekerjaannya berat apa ringan? Manajemen pengennya bertentangan toh? Nah, kalau tidak ada titik temu, bagaimana akan mewujudkan tujuan perusahaan memperoleh laba yang setinggi-tingginya? Nggak bisa. Penting kita melakukan bagaimana hubungan karyawan. Perusahaan memfasilitasi karyawan agar karyawan itu selalu semangat kerja, tidak pernah terlambat, kemudian juga rasa memilikinya ini tinggi, kemudian motivasinya itu tinggi. Jadi tidak ada karyawan yang bolos, tidak ada karyawan terlambat, tidak ada karyawan yang kemudian mengeluh. Kan begitu. Ini harus dibangun hubungan karyawan. Itu difasilitasi oleh HRD. Manajemen accounting juga perlu itu. Bagaimana organisasi yang ada di bagiannya ini terbangun komunikasi yang baik antara karyawan satu dengan yang lain, terjalin komunikasi yang baik antara staf satu dengan yang lain, terjalin komunikasi yang baik. Kan begitu. Bagaimana menciptakan sebuah hubungan karyawan yang harmonis? Ini menjadi PR ya HRD, ya pimpinan accounting. Maka manajer accounting juga perlu mengerti ini. Apa yang terjadi kalau misalkan sama-sama staf tadi, yang ada 4 orang staf, tapi semuanya itu sikut-sikutan. Bahasa sikut-sikutan karena keempatnya ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi. Apa yang terjadi kira-kira? Kondusif nggak bagian accounting? Enggak. Kalau nggak kondusif, padahal semua bagian itu kan saling berinteraksi, saling berhubungan. Ya kan nggak jalan, tujuan organisasi nggak akan tercapai. Tujuan di bagian accounting nggak akan tercapai. Perlu dibangun hubungan karyawanan yang baik. Nah, setelah hubungan karyawan yang baik terbangun, kebersamaannya ada, rasa memiliki ada, mau tidak mau pemutusan hubungan kerja itu pasti akan ditempuh. Nah, masyarakat umum memandangnya, saya sampai seberapa? Berarti ambil ya? 10 menit lagi ya? Baru berapa slide tadi? Baru kulitnya ya? Iya, Pak. Ternyata hampir habis ya? Iya. Nah, orang menyebutnya kalau yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK itu hanya mendefinisikan tentang karyawan diputus hubungan kerjanya dengan oleh perusahaan. Benar nggak? Dipecat, bahasanya begitu. Padahal di sini kalau kita lihat pemutusan hubungan kerja, berarti sebenarnya sudah tidak ada hubungan antara karyawan dan perusahaan. Ya kan? Karena sudah putus. Benar nggak? Iya. Nah, kalau kita lihat, ini ada karyawan, ini ada perusahaan, ya. Ini putus, sudah tidak ada hubungan. Berarti kalau sudah tidak ada hubungan, karyawan ini sudah tidak memiliki kewajiban kepada perusahaan untuk menyerahkan waktunya, pengetahuannya, keterampilannya, dan lain sebagainya kepada perusahaan. Perusahaan juga tidak punya kewajiban untuk membayar kepada karyawan karena sudah putus. Nah, pemutusan hubungan kerja itu macam-macam. Yang dipahami orang secara awam ini hanya orang dipecat. Kan gitu. Padahal ini kan definisinya pemutusan hubungan kerja. Kalau usianya ini sudah 58 tahun, maka dia masih boleh bekerja? Enggak. Karena apa? Pensiun. Nah, kalau sudah pensiun, apakah perusahaan masih menggaji dia? Enggak. Apakah karyawan masih punya kewajiban untuk datang bekerja? Sudah enggak. Nah, berarti pemutusan hubungan kerja salah satunya adalah pensiun. Kan gitu. Yang kedua, karena ternyata dia belum memasuki masa pensiun, tapi sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Dia sudah tidak mampu bekerja. Jadi dia di PHK bukan karena sakitnya, karena memang dia sakit-sakitan. Misalkan nih, dia harus bekerja di tambang, di perusahaan tambang,
dia harus ditugaskan di hutan untuk menggali tambang batu bara, tambang ini, tambang ini. Tapi kesehatan fisiknya nggak apa-apa. Nah, apakah mau dipaksa? Enggak kan? Maka mau tidak mau dia harus diputus. Tapi tentu diputus ini ada hak yang harus diterima sesuai dengan undang-undang. Maka ini juga dilakukan pemutusan hubungan kerja, tapi namanya medical unfit. Dia di PHK karena masalah kesehatan. Dia malah memperoleh pesangon lebih besar. Sesuai dengan Undang-Undang 13. Itu kan ada undang-undang yang mengatur. Bagaimana mengaturnya? Nanti kalau kita sudah masuk ke materi yang di dalam, ini kan masih sulit. Medical unfit, gitu kan? Kemudian ada lagi, ternyata usianya belum memasuki masa pensiun. Dia sebenarnya ini masih 54 tahun. Tapi dia merasa sudah capek. Dia misalkan nih, ya, pekerjaannya itu harus menggali tambang di hutan, tapi usianya sudah sekian. Kemudian dia mengajukan pensiun muda. Resign. Ya, pensiun muda atau pensiun dipercepat. Nah, kan berarti dia sudah pemutusan hubungan kerja. Gitu kan? Kemudian ada lagi meninggal. Kalau orang meninggal itu masih dikasih enggak? Enggak. Ini kan PHK. Ya. Kemudian ada lagi dia mengajukan mengundurkan diri karena akan pindah ke perusahaan lain. Ya, Tidak ada hubungan kerja. Kan gitu, ya. Jadi ada pensiun, medical unfit, kemudian pensiun dipercepat, kemudian meninggal, kemudian resign. Ini bentuk-bentuk dari pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK, teman-teman ini yang sudah mulai mengenal tentang MSDM, kalau ada kata-kata PHK, jangan langsung diartikan bahwa ini dipecat oleh perusahaan, belum tentu. Karena ternyata definisinya jadi banyak. Sama-sama sudah tidak ada hubungan kerja, kan gitu. Oke, sampai di sini dipahami? Nah, itu semua agar lebih memudahkan di dalam konteks memanajemennya, bisa menggunakan Personal Administration and Human Resource Information System. Bagaimana kita manajemen informasi yang ada di khusus pengelolaan karyawannya ini dibangun. Ya, misalkan di situ akan memuat tentang siapa nama karyawan, anaknya berapa, istrinya berapa, gitu kan? Ini penting. Di lapangan itu banyak, contohnya begini. Ada karyawan yang kebetulan data yang masuk ke perusahaan itu istri A. Tapi tiba-tiba ada perempuan lain datang, dia mengambil gajinya suami. Saya ini istrinya si X, buktinya ini saya menikah. Tetapi itu tidak terdaftar di dalam karyawanan kami. Itu banyak terjadi, maka itu perlu. Kan gitu. Apapun namanya, ya. Tapi itu ada kasus seperti itu. Yang terdata di perusahaan si A, tapi yang datang ngambil gaji si B. Itu sangat terjadi dan tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat, sangat memungkinkan. Nah itu kan jadi masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Kemudian berapa kali dia hadir dalam satu bulan, sehingga kalau dia ada 5 hari tidak hadir dalam 25 hari kerja, kan? Ini ternyata 5 hari tidak hadir. Yang tidak hadir ini kenapa? Apakah sakit? Kalau sakit, mana bukti surat dokternya? Tidak ada surat dokter. Nah, sama enggak haknya dengan kalau yang tidak hadir tapi dia memang benar-benar dirawat di rumah sakit? Kan beda. Perlu dibangun, perlu dicatat dengan personal information system. Bisa saja saya pernah melakukan memang sengaja untuk menyelidiki. Setiap bulan, saya waktu itu di Tangerang, setiap bulan karyawan X itu pasti izin sakit dan menggunakan surat dokter. Nah, kita yang ada di pelaksana di SDM, itu kan kita percaya memang ada dokternya, ada buktinya, gitu kan.
Tapi setelah dirunut ke belakang, lah kok setiap bulan dia mengajukan dan dokternya sama. Ngapain setiap bulan? Padahal kalau kita lihat secara fisiknya dia nggak sakit. Tapi kenapa dia bisa mengajukan surat izin sakit? Saya investigasi dokternya mana sih, gitu kan? Waktu itu di daerah di Tangerang, di satu kecamatannya namanya kayak di Jawa, nama kecamatannya itu kayak di Jawa. Saya identifikasi ke sana, datang, ternyata alamat yang muncul di surat dokter itu sudah tidak ada dokter praktek. Tapi dia ada di situ, ada tanda tangan, ada stempel dokternya, tapi lokasi yang ditunjukkan di alamat tidak ada faktanya. Nah, itu kalau tidak dibangun personal administration and human resource information system, kita tidak bisa mengidentifikasi hal seperti itu. Susah untuk melakukan trace back data yang kemarin-kemarin seperti apa. Itu pernah saya lakukan, saya benar-benar mendatangi dokternya, ternyata dokternya tidak ada. Tapi surat sehat dokternya ada, surat yang menyatakan bahwa si orang X, nomor karyawannya sekian, itu sakit. Bayangkan, bagaimana, apa yang harus dilakukan kalau ada seperti itu? Nah, itu lebih mendalam lagi nanti. Makanya yang ada di rumah tadi yang tanya, apakah bagian SDM hanya menghitung jumlah kebutuhan tenaga kerja? Tidak, banyak hal di sini. Ada yang bertanya? Silakan. Pertanyaan saya tadi Apa? Yang gimana? Kalau sudah jangan ada staf baru kan itu akan jangan yang berbagai pelatihan dan seleksi apa dan semua. Apakah pada saat dia memutuskan kontrak kerja masuk ini mulai kerja gitu kan? Apakah ada kesetujuan dari direktur dengan itu? Ada level-level tertentu yang bisa cukup disepakati atau cukup ditandatangani oleh HRD, ada level-level tertentu yang harus diketahui oleh direktur. Kalau level-level manajer itu direktur harus tahu. Kenapa? Karena tentu budgetnya itu kan juga berbeda. Tapi kalau level-level karyawan operasional yang gajinya sesuai UMR, mungkin itu bisa di-handle oleh manajer HRD sendiri. Artinya bisa diputuskan. Nah, direktur terlalu sibuk begitu kan. Kalau misalkan ada 3.000 karyawan yang level-level pelaksana di lapangan kok sampai ke direktur kan terlalu kasihan direkturnya, maka kemudian dibagi gitu kan. Nah, terkait dengan kontrak kerja itu ada aturan main sendiri di Undang-Undang Tenaga Kerja 13 tahun 2003, kemudian diperbarui dengan Omnibus Law. Itu ada namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kontrak itu adalah waktunya tertentu. Misalkan apa? 1 tahun. Nah, kontrak pertama itu 1 tahun. Ketentuan di dalam Undang-Undang 13, setelah selesai masa 1 tahun kontrak yang pertama, maka boleh dilanjutkan untuk yang kedua. Tapi yang kedua ini, bahasa di dalam undang-undangnya menyatakan kontrak yang kedua tidak boleh melebihi dari kontrak yang pertama. Nih, jadi yang kontrak kedua ini tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kalau 1 tahun boleh, tapi kalau 1,5 tahun nggak boleh. Maka di sini maksimal, ya, maksimal ini adalah 1 tahun. Kalau kemudian ternyata karyawan ini prestasinya bagus, maka dia tidak boleh dilakukan kontrak yang ketiga. Ya, kalau dia dilakukan kontrak yang ketiga, maka kontrak batal demi hukum dan dia harus diangkat menjadi karyawan tetap. Kontrak yang ketiga berturut-turut seperti ini. Tapi seorang manajer HRD tentu banyak siasat. Orang ini bagus, kami masih butuh, perusahaan masih butuh. Tapi undang-undang mengatur tidak boleh kontrak yang ketiga berturut-turut. Ya diputus saja toh. 1 bulan. Karyawannya ini 1 bulan ini tetap bekerja, tetap dibayar, tapi dia sudah keluar dari kontrak kerja. Kemudian di bulan keduanya baru di sini menandatangani kontrak, tapi dianggap masa kerjanya 0. Nih, jadi kalau berturut-turut maka batal demi hukum dan harus diangkat menjadi karyawan tetap.
Tapi kalau putus, maka dia mulai dari nol lagi. Jadi di sini sebenarnya adalah kontrak yang pertama. Meskipun dia sudah 3 tahun di sini. Tuh, ini diputus. Karyawan pasti mau. Karyawan karena apa? Merasa yang bulan kemarin saya juga kerja, saya juga dibayar sama di kontrak yang kedua. Kemudian saya sekarang disuruh menandatangani kontrak lagi, perpanjangan kontrak. Kan nggak ada yang mau, Mas. Nah, kalau nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau, nggak usah tanda tangan kontrak, besok nggak usah kerja. Kan gitu. Dia kan pasti, ya sudah, saya tanda tangannya aja. Padahal sebenarnya ini adalah bahasa undang-undang kontrak yang ketiga berturut-turut batal demi hukum dan harus diangkat menjadi tetap. Tapi kalau sudah diputus 1 bulan seperti ini, tanggal kontraknya saja yang diputus. Tapi orangnya tetap bekerja. Di bulan yang tidak ditandatangani ini, orangnya tetap bekerja, dibayar yang sama. Tinggal besok dipanggilin, lu nanda tangani kontrak ya untuk kontrak yang berikutnya. Dia tidak berpikir tentang masa kerja. Nah, aturannya memang begini. Itu kalau kontrak ya. Jadi terkadang meskipun dia bekerja sudah 5 tahun di perusahaan itu, tapi selalu kontrak, tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap, sangat mungkin. Nah, itu kasuistik ya. Kita lihat jenis pekerjaannya apa. Kalau dia pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang melakukan proses secara berturut-turut, kemudian dia 5 kali dilakukan kontrak atau bahkan 5 tahun dilakukan kontrak, dia bisa menuntut untuk diangkat tetap. Tapi kalau dia melakukan pekerjaan di perusahaan itu sudah 5 tahun berturut-turut, tetapi jenis pekerjaannya adalah jenis pekerjaan kontrak, maka dia tidak bisa menuntut menjadi karyawan tetap. Contoh pekerjaan tetap apa? Misalkan saya seorang kontraktor pemasangan gardu ibu listrik, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari luar, dari Jerman, dari Italia, dari macam-macam. Nah, saya bekerja, saya pengusaha kontraktor listrik ya. Saya bekerja ini kan didasarkan atas nilai kontrak dari PLN. Jadi pekerjaan saya itu kan pekerjaan kontrak. Misalkan membangun jaringan tegangan tinggi sejumlah sekian unit selama 1 tahun. Ya sudah, kalau nanti dapat proyek yang berikutnya lagi, kemudian orang-orangnya ini kemudian diajak lagi, bukan berarti dia karyawan tetap, kan pekerjaannya kontrak, orang-orangnya kan juga kontrak. Kan begitu. Jadi beda pengertiannya, meskipun dia setiap saat itu dapat tender, dia sudah sekian puluh tahun dapat tender seperti itu, tapi lihat jenis pekerjaannya jenis pekerjaan kontrak. Jadi kalau karyawannya kok dikontrak, karyawan tidak bisa menuntut untuk saya diangkat menjadi tetap. Tapi kok faktanya itu ada yang diangkat menjadi tetap, mungkin dia berprestasi, mungkin kebijakan-kebijakan dari manajemen, mungkin jenis pekerjaannya memang membutuhkan itu. Misalkan manajer operasionalnya, misalkan manajer kontaknya, staff kontaknya, pekerjaannya memang pekerjaan kontrak, tapi manajer accounting, kemudian bagian accounting, meskipun tidak ada tender, dia tetap bekerja, bayar pajak, gitu kan, bayar sewa lain-lain, kemudian merencanakan untuk membangun kontrak baru, kan gitu, sehingga dia perlu diangkat tetap. Oke, ada yang ditanyakan silahkan. Ya. Apakah yang dilakukan manajemen ART kalau ada salah satu manajer yang itu meninggal atau sakit kan?